pagi anak-anak sekalian, semoga pagi ini semua dalam kondisi sehat dan dalam kondisi semangat. Ya, kita pagi ini tetap melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu belajar dan tetaplah berada di rumah untuk menghindari virus yang sudah menyebar di luar sana. Kita tidak tahu, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, rajin cuci tangan pakai sabun, ya, dicuci dengan bersih dan gunakan masker jika diperlukan, dan baik di rumah ataupun di luar rumah tetap menggunakan masker menghindari infeksi virus corona. Semoga kita bisa berjumpa di sekolah dengan cepat. Semoga wabah virus corona ini bisa terselesaikan dengan cepat juga. Kita berdoa supaya dokter atau tim medis yang menangani para pasien yang terinfeksi virus corona bisa segera ditangani. Baik, pagi ini kita akan belajar seperti biasa walaupun dengan online. Silahkan simak video yang saya buat. Ya, ada yang kurang paham, silahkan nanti tanyakan langsung. Saya akan mencantumkan nomor WA saya di deskripsi video yang saya buat. Baik, kita mulai. Pagi ini kita akan mempelajari yaitu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Apa saja yang menjadi kepentingan untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, kita bahas lebih lanjut. Kita mulai. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia lahir dari proses yang panjang dalam perkembangan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini tampak dalam beberapa peristiwa besar perjuangan bangsa, di antaranya yang pertama lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Lalu yang ketiga peristiwa besar Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut, silahkan simak video berikut. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah sekilas video mengenai bagaimana teguhnya semangat pemuda di zaman dulu untuk mengadakan yang namanya Sumpah Pemuda. Mereka bersikukuh bersumpah atau berjanji untuk tetap bersatu, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah semangat Sumpah Pemuda di tahun 1928. Lanjut. Nah, bagaimana tanggapanmu mengenai video pembacaan Sumpah Pemuda tadi? Setelah kita menonton video, bagaimanakah tanggapan Anda? Nah, saya ingin meminta silahkan hafal isi dari Sumpah Pemuda. Ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya ingin anak didik sekalian menghafal isi dari teks Sumpah Pemuda ini. Nah, kita lanjut. Nah, sikap yang perlu dihindari dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu sikap etnosentrisme. Apa itu sikap etnosentrisme ini? Nah, sikap etnosentrisme adalah paham yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya lah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini adalah sikap yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita sangat egois nantinya ketika kita menganggap budaya kita lah yang paling baik dibandingkan budaya orang lain. Nah, padahal kita tahu bahwa kita hidup
dari ribuan pulau, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, dan juga berbagai budaya. Nah, kalau kita hanya pro atau kalau kita hanya mendukung budaya kita sendiri, maka kita tidak akan maju atau negara kita tidak akan maju, karena kita hanya memikirkan diri sendiri. Itulah sifat yang berbahaya. Nah, bahayanya sikap etnosentrisme menimbulkan konflik sosial antar suku, agama, ras, dan juga golongan yang sangat berpotensi menimbulkan perpecahan karena adanya perbedaan. Artikan seperti yang digambar ini, inilah konflik antar warga karena adanya suatu sifat atau suatu sikap yang menanggapi bahwa hanya golongannya lah atau hanya sukunya lah yang paling benar dibandingkan suku lain. Faktor yang mempengaruhi etnosentrisme ini adalah prasangka sosial. Nah, keburuk sangka terhadap seseorang itu tidak baik. Inilah faktor yang mempengaruhi etnosentrisme, yaitu sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompok sendiri. Jadi kawan-kawan semua jangan suka membanding-bandingkan antara budaya kita dengan budaya si A, atau antara suku kita dengan suku si B, atau agama kita dengan agama si C, karena kita sudah jelas-jelas berbeda. Nah, yang perlu kita cari adalah kesamaan. Jadi jangan suka mencari perbandingan atau mencari-cari perbedaan. Carilah kesamaan. Misalnya kita sama-sama tinggal di Medan, kita sama-sama orang Indonesia, dan itulah dasar kita untuk mengasihi atau berteman dengan lingkungan sekitar kita. Nah, sikap seperti apa yang harus diterapkan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia? Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas sikap seperti apa yang akan diterapkan, coba simak video yang Bapak buat ini. Siapa yang ikut bernyanyi saat saya memutarkan video? Saya juga ikut bernyanyi ya. Saya semangat menyanyikan Maju Tak Gentar. Oke, kita lanjut. Kita akan melihat sikap seperti apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama adalah bersedia berkorban bagi kepentingan bangsa dan juga negara. Dan gambar yang saya buat di sini, ini adalah perjuangan di masa kini, mana tim medis, perawat ataupun dokter yang menangani pasien corona berjuang melawan penyakit, ya, berjuang merawat masyarakat, berjuang membela ataupun merawat pasien yang terinfeksi corona tanpa lelah. Siang dan malam mereka mengorbankan semua waktu untuk memberikan kesembuhan kepada pasien yang terinfeksi virus corona. Ini juga merupakan salah satu contoh perjuangan di masa sekarang. Kalau dulu perjuangannya adalah berperang, dan sekarang inilah karena memang musuh sekarang adalah
musuh yang sangat internasional bahkan dunia, yaitu wabah virus corona. Nah, itulah sikap yang perlu ditingkatkan. Sikap yang kedua adalah menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Jika Anda mencintai negara ini, jangan biarkan virus corona merajalela. Tetaplah di rumah untuk Indonesia. Anda juga bisa menjadi seorang pejuang. Anda juga bisa menjadi seorang pahlawan ketika Anda membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona dengan cara stay at home atau tetaplah berada di rumah sampai pengumuman dari pemerintah atau sampai virus corona ini selesai dan bisa ditangani oleh tim medis atau dokter. Kita lanjut. Nah, sikap-sikap yang harus dilakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan RI. Ya, selain yang dua tadi masih ada yang lain. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Juga sikap yang sangat baik. Yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya bilang tadi, yang suka membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan ataupun latar belakang lainnya terhadap temanmu atau terhadap seseorang. Semua kita bisa berteman, ya, jadi jangan ada saling membeda-bedakan. Itulah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Memajukan pergaulan. Sikap yang baik tidak menutup diri terhadap orang lain. Tapi untuk sekarang ini, bahwa virus corona bukan berarti tidak merasa cuek, tapi kita tetap komunikasi, hanya saja menjaga jarak. Bisa melalui WA atau media sosial lainnya. Nah, yang terakhir, menjadikan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama. Nah, ini juga sangat perlu. Bagi kepentingan bersama atau keselamatan bangsa ini, maka kita harus menuruti pemerintah yang menganjurkan bahwa saat ini kita harus tetap berada di rumah, jangan keluar karena wabah virus corona kita tidak tahu atau sudah ada berada di lingkungan kita, karena memang virus ini sangat susah dideteksi. Jadi tetap semangat, tetaplah di rumah, jangan kemana-mana, kita sama-sama melawan virus corona ini dengan slogan stay at home. Sekian dan terima kasih. Ada yang kurang dipahami mengenai keutuhan dan persatuan bangsa, silahkan ditanyakan. Nomor kontak sudah saya sediakan di deskripsi. Terima kasih.